Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat,
khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal,
Djamari Caniago aktif sebagai komisaris utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi,
termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago,
memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago,
memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Tjaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Tjaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Tjaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Tjaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Tjaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Tjaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Tjaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Tjaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Tjaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Tjaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago,
memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Tjaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Tjaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Tjaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Tjaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Tjaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Tjaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Tjaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Tjaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Tjaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Tjaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago,
memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Tjaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Tjaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Tjaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Tjaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Tjaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Tjaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Tjaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Tjaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Tjaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Tjaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Tjaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Tjaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Tjaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, 98, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat.
Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI,
tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari Akabri, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Akabri, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari Akabri, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999,
dan Wakil Kepala Staf TNI ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP)
yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus,
yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat,
khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal,
Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Djamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi,
termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ek. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira, DKP, yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya,
Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Djamari Chaniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrad 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Djamari Chaniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Chaniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Chaniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Chaniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Djamari Chaniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Djamari Chaniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Djamari Chaniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Djamari Chaniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Djamari Chaniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Djamari Chaniago? Legend TNI, Purnawirawan. Djamari Chaniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Djamari Chaniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrad. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, di antaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma,
Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Jamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Jamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Jamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran, seperti melakukan operasi penculikan aktivis pro-demokrasi tanpa izin, melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, dan melampaui kewenangan serta mengabaikan disiplin militer. Keputusan DKP tersebut berujung pada pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, secara hormat. Jamari Caniago dalam DKP bersama tokoh penting lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agung Gumelar mengambil keputusan tersebut berdasarkan penyelidikan atas kasus penculikan yang melibatkan tim Mawar di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu dipimpin Prabowo. Siapa Jamari Caniago? Jenderal TNI Bintang 3 Menko Polkam baru, dulu pernah pecat Prabowo. Sosok Jamari Caniago belakangan ini menjadi sorotan. Sebelumnya, Jamari Caniago diisukan akan mengisi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Kabinet Merah Putih. Isu itu akhirnya terjawab. Jamari Caniago akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam yang baru. Lantas, siapa sebenarnya Jamari Caniago? Legend TNI, Purnawirawan, Jamari Caniago merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1971. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Setelah lulus dari AKABRI, Jamari Caniago tercatat lebih dari 3 dekade mengabdi di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kesatuan Infanteri Barat Hijau Kostrat. Dalam karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer, diantaranya Komandan Yonif Linut 330 Tridharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kepala Staf Brigif Linut 18 Trisula. Kemudian, Jamari Caniago juga pernah bertugas sebagai Komandan Brigif Linut 18 Trisula, Komandan Rindam I Bukit Barisan, dan Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi 1997 hingga 1998, Panglima Kostrat 1998 hingga 1999, dan Wakil Kepala Staf TNI Ed. Lalu, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI 2000 hingga 2004. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2004 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Jamari Caniago aktif sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial,
termasuk komunitas motor besar di Sumatera Barat. Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah Jawa Barat dan fraksi ABRI pada periode 1997 hingga 1999. Berbagai penghargaan militer seperti Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan medali dari PBB maupun Malaysia telah diterimanya atas pengabdiannya dalam tugas. Saat masih berkarir di militer, Djamari Caniago pernah berperan sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari militer pada tahun 1998. DKP adalah lembaga internal militer yang mengadili dan memutuskan kasus etik serta disiplin perwira militer. Pada Agustus 1998, DKP yang terdiri dari 7 perwira tinggi, termasuk Djamari Caniago, memutuskan bahwa Prabowo Subianto dinyatakan